Selamat malam Sobat Kristus. Pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan singkat Kristen. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan menyertai kami selama seharian aktivitas kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, lalu mendengarkan juga renungan singkat. Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, firman itu berdiam dalam hati dan pikiran kami. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Efesus, pasal ke-5, ayat ke-23, yang menyatakan, "Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh." Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristus yang terkasih, firman Tuhan ini menceritakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Efesus. Pada saat itu Rasul Paulus berbicara tentang hubungan suami istri yang berdasarkan pada hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Jadi ketika berbicara tentang hubungan antara Tuhan dengan umatnya, maka Tuhan diandaikan sebagai pihak lelaki dan umatnya atau orang-orang yang percaya dan taat kepadanya diandaikan sebagai seorang perempuan. Di dalam pernikahan artinya Tuhan sebagai seorang suami dan umatnya sebagai seorang istri. Mengapa Tuhan itu diandaikan sebagai laki-laki? Karena budaya dalam masyarakat Israel adalah budaya patriarkal. Patriarkal dari kata pater yang berarti ayah. Kebudayaan patriarkal adalah kebudayaan yang sangat menekankan peran ayah di dalam hubungan rumah tangga atau dalam keluarga. Ayah adalah pihak yang dianggap sebagai berkuasa, mempunyai otoritas, dan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah. Ayah adalah pengambil keputusan untuk berbagai hal di dalam rumah. Ketika Rasul Paulus berkata, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, maka di sini kita bisa melihat pemahaman budaya patriarkal yang saya jelaskan kepada teman-teman tadi. Sobat Kristus, ketika Tuhan diandaikan sebagai seorang suami atau seorang ayah, maka tugas dari seorang suami atau seorang ayah selalu adalah memelihara keluarganya. Demikian juga peran dari Tuhan, sosok Tuhan adalah sosok yang memperhatikan, sosok yang memelihara, tapi juga sosok yang menyelamatkan keluarganya. Tuhan sama seperti seorang ayah akan selalu memperhatikan setiap kebutuhan dari anak-anak dan istri atau ibu. Tuhan seperti seorang suami yang bekerja, yang berusaha untuk memenuhi nafkah dari istri dan anak-anak. Maka ketika dikatakan dialah yang menyelamatkan tubuh, artinya seorang suami atau di sini kita bicara tentang Tuhan, Tuhan akan selalu mengorbankan dirinya demi keselamatan umatnya. Seperti yang kita tahu Tuhan Yesus lakukan di kayu salib ketika ia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menebus dosa manusia. Lalu apa renungan atau refleksi yang bisa kita tarik dari sini? Ketika dikatakan bahwa Kristus yang akan menyelamatkan tubuh atau jemaatnya, maka kita dengan keyakinan iman kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tentu saja berserah tidak berarti bahwa kita hanya pasif dan diam saja, Sobat Kristus. Berserah berarti kita tetap mengupayakan yang terbaik. Berserah berarti kita tetap mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Tapi di saat yang sama, ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengupayakan sesuatu, di tengah pekerjaan atau upaya yang kita lakukan, jangan lupakan bahwa Tuhan akan menyempurnakan segala upaya kita. Dan juga jangan berpikir bahwa upaya atau pekerjaan yang kita lakukan itu sudah sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Tuhan sendiri.
Dan kalau kita berserah kepada Tuhan, itu artinya kita mau berkata kepada Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik, tapi yang sempurna hanya akan tercapai bila Tuhan ikut membantu pekerjaan atau usahaku. Maka dari itu Sobat Kristus, tunduk. Di dalam ayat 22, ayat sebelumnya dikatakan tunduklah kepada suamimu. Umat adalah seperti istri dari Tuhan sendiri. Ketika dikatakan tunduk, itu artinya taat dan setialah kepada Tuhanmu. Percayalah bahwa Ia akan menyelamatkanmu tepat pada waktu yang Ia rencanakan. Demikian renungan kita untuk malam ini Sobat Kristus. Untuk menutup renungan singkat Kristen ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas renungan yang sudah kami dengarkan, firman juga yang sudah kami baca bersama-sama. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami agar selalu bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ajar kami juga untuk percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami tepat pada waktunya. Karena karya Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan kami sebagai manusia. Tuhan, tolong kami bahwa di dalam kehidupan kami memang tidak sempurna, kami memang kadang lalai melakukan kehendak-Mu. Tapi itu pun karena keterbatasan kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka dari itu ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengupayakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ajar kami untuk konsisten dalam berdoa, dan ajar kami untuk berkomitmen kepada Tuhan, berupaya sebaik mungkin tetap menjaga komunikasi dengan Tuhan di dalam doa-doa pribadi kami. Inilah kami Tuhan, kami memohon perlindungan Tuhan untuk kami pribadi maupun keluarga kami, orang-orang yang kami cintai. Tuhan kiranya mau menjaga mereka juga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat Kristen. Renungan Kristen singkat kita malam ini, Sobat Kristus. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.